skor imam kayak gitu atau wax. ya. Yuk teman-teman, diajakin lagi teman-temannya sama Altiumnya dipersiapin lagi nih karena lanjutan yang tadi juga ya agak nanggung. Soalnya di acara gue ini pasti banyak banget lah dan Yang bakal ditanya ya kan di sesi pertama ya, jadi betul betul biar nggak setengah-setengah. Kalau dari kita suaranya putus-putus atau ada kendala, kalian teman-teman boleh ya di kolom chat aja ya teman-teman. ya, karena di sini sedang hujan angin tornado gelap ya. Yuk diajakin lagi teman-temannya ya, segera masuk, soalnya akan segera dimulai sama tuh udah pemateri sesi 2 ini udah hadir tuh, udah standby di room Zoom ini agar mengefisienkan waktu juga biar cepat segera dimulainya acara Nanti kita tunggu lagi ya 2 menit lagi nanti acaranya langsung dimulai aja ya. Iya, cepat. Selamat sore. Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Putus Kang. Terdengar. Oh, siap. Gimana kalau kita cek semangatnya dulu nih, Kang? Yang tadi, Kang. Boleh. Ada tagline baru nih. Apa nih, Kang? Apa nih, Kang? Semangat, Kang. Ya, kok sama saya sih, Kang? Iya, nggak apa-apa, Kang. Biar sama semangat juga. Oke, siap ya. Nah, untuk tagline barunya, nanti kita menyebutkan Altium Day 2021. Nanti kalian jawab Be Smart and Sip. Oke, bro. Itu ya teman-teman. Ya. Kalau kita bilang Altium Day 2021, teman-teman jawab Be Smart and Sip. Nah, sipnya tuh suaranya harus bulat ya. Ya, harus biar sip, harus semangat gitu lah. Semangat gitu lah. Sip. Biar menggelegar juga teman-teman di. Nah, betul betul. Langsung mulai aja kali ini, Kang. Coba. Nah, boleh nih sama Kang. Ya, kayak pada on mic ya nanti ya, pas jawabnya pada on mic. Tunjukin ya semangat kalian walau hujan tidak memadamkan semangat. Tapi semangat kalian. Oke, kaula muda. Altium Day 2021. Be smart and sip. Mantap. Sip. Sekali ya, alhamdulillah. Walaupun di sore hari ini mungkin ya sama pesertanya agak mengurang sih Kang ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Lebih semangat di sore hari ini sih. Di sore hari. Iya. Oke, ada lagunya Kang. Iya, mantap banget nih. Oke, sekarang langsung lanjut aja ya Kang. Iya. Di acara selanjutnya ada apa nih Kang? Nah, untuk acara selanjutnya itu ada materi di sesi 2 ini, yaitu akan disampaikan oleh siapa nih Kang? Oleh Kang Diko. Apakah Diko udah ada di room Zoom ini? Oh, udah itu ya. Dicek dulu nih Kang Diko. Halo bro. Kayaknya Kang Diko masih OTW room ini ya. Ya. Kayaknya lagi ada gangguan nih Kang. Ya, gangguan sinyal, soalnya lagi hujan juga gitu ya. Ditunggu aja ya. Ya, untuk teman-teman tadi Ilham Mulia kok tumben nih gak on cam ya sama Rapi nih. Yuk, ini di HP Kang Punten. nih. Oh,
Oh, iya, iya, nggak Ya, apa-apa. siap. Yuk. Udah, bro. Halo. Ditunggu ya teman-teman, Kang Dikonya ini lagi ada gangguan sinyal kayaknya ya. Ditunggu aja, kalian juga persiapkan ya Altiumnya, lanjutan yang sesi satu tadi. Tadi kan di skematik, nah mungkin untuk keduanya ya tunggu aja ya. Pasti lebih mantap lah. Ada kesenian oke, kesenian juga ya. Kesenian juga di sesi 2 ini. Pokoknya mah mantap banget dah. Pokoknya tunggu di acara sesi 2 ini sangat mantap pokoknya mah diuji ya jiwa keseniannya. Gimana nih? Apakah Kang Diko udah berada di room Zoom ini? Kang Diko, Kang Diko. Halo, selamat sore Halo, Kang cek cek. Diko. Nah, Kang Diko Nah, nih, Kang Diko udah ada Agung nih. Hadindi ya. Iya, udah ada nih Kang Dikonya. Saya boleh nih waktu dan media kepada Kang Kita Diko. Kita persilakan. persilakan. Baik, terima kasih MC atas waktu dan medianya. Maaf ya tadi ada kendala sedikit. Oke, kita awali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Gimana nih, masih pada semangat gak sore ini? Semoga masih pada semangat ya. Kang, masih Kang. Sebelum memulai sesi kedua ini, perkenalkan, nama saya Diko dari Elektronika Angkatan 2020. Saya di sini selaku pemateri yang akan mengisi di sesi 2 kali ini. Oke, sebelum kita memulai, Recording in progress. tanya dulu nih ke teman-teman semuanya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak PCB itu apa? Boleh langsung raise hand saja, atau langsung on mic, silahkan. Saya Kang. PCB itu adalah printed circuit board. Ya, betul sekali, mantap. Boleh dari yang lainnya, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Recording stopped. Recording in progress. Ya, boleh. Gimana, Ilham? Oh, sepertinya nggak jadi ya. Baik, kalau gitu kita lanjutnya. Jadi, PCB itu merupakan singkatan dari printed circuit board. Tadi benar ya yang apa yang dikatakan oleh Rapi. Jadi PCB itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu dengan istilah papan sirkuit cetak atau papan rangkaian cetak. Nah, PCB ini secara fisik merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik dalam komputer, radio, smartphone yang kalian genggam itu. Nah, di dalam smartphone itu kalian terdapat printed circuit board gitu, yang ukurannya kecil. Nah, itu tuh namanya PCB. Nah, di dalamnya itu ada lapisan jalur konduktornya untuk menghubungkan
antar komponennya agar bisa saling terhubung. Dilihat dari sejarahnya, PCB sendiri itu sudah berkembang sejak puluhan tahun yang lalu. Sejarahnya itu pada tahun 1936 pertama kali ditemukan oleh Paul Elsler, ilmuwan asal Australia, yang memasukkan penggunaan PCB ke dalam sebuah radio. Nah, kemudian pada tahun 1943 dari negara Amerika Serikat sudah mulai menggunakannya dalam jumlah secara massal sampai dijumpai di radio militer seperti itu. Kemudian di tahun 1948 PCB mulai dikomersialisasikan dan digunakan secara massal sampai sekarang. Oke. Jadi PCB itu banyak banget fungsinya, yang awalnya dari radio, kemudian zaman sekarang bisa dijumpai di PC atau personal komputer, di laptop, di smartphone. Nah, di dalamnya itu terdapat PCB. Oke. Selanjutnya izinkan saya untuk share screen untuk memulai sesi kedua ini. Sebelumnya izin dulu off cam karena agar sinyalnya stabil. Oke, apa share screen sudah terlihat? Sudah, Kang. Ya, pada Kang. Oke. Nah, pada sesi 2 ini sebelumnya mau tanya dulu nih ke teman-teman semua. Kan tadi kita udah membuat skematiknya nih. Kan progresnya juga sudah kan. Sekarang kita kalau ada yang kendala boleh silakan di SS kan gitu. Kendalanya apa? Nanti di grup panitia bisa membantunya gitu. Nah, kalau yang sudah seperti itu, kita lanjut ke proses desain PCB-nya. Karena prasyarat untuk membuat PCB ini, si skematiknya harus beres dulu ya, agar bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, kita masuk dulu kembali lagi ke skematiknya. Nah, ini kan tadi yang sudah kita buat tadi oleh Kang Kris Nawanya, si skematiknya. Nah, di sini kita langsung aja ekspor si skematik ini ke dalam file .pcb yang sudah sebelumnya dibuat tadi. Nah, yang tampilannya seperti ini, ada kotak hitam ini. Nah, ini tuh si PCB-nya. Nanti kita update. Nah, caranya masuk ke menu desain. Nah, kemudian di sini ada update PCB dokumen project. Nah, kalian tinggal klik saja update. Nah, di sini ada muncul menu engineering change order. Nah, ini tuh komponen yang akan kita masukkan ke file .pcb doc-nya. Komponennya ada banyak ya. Nah, ini tuh si jalurnya, dan ini si foldernya. Nah, pertama-tama itu kita validate dulu. Recording stopped. Recording in progress. Kita validate.
Nah, setelah divalidate, ada muncul status di kanan ya. Sudah centang semua, berarti sudah tidak ada error. Setelah itu, kita execute. Nah, dengan mengklik execute change yang ada di kanan validate. Nah, sudah checklist semua, sudah tidak ada yang error. Kita close si menu ininya. Nah, di sini udah ada tampilan yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Ada komponen yang udah diekspornya. Jadi kalau teman-teman ketinggalan, boleh saya ulang lagi ya. Jadi di menu desain, update PCB dokumen. Sorry, karena ini udah di export ya, jadi menunya jadi seperti ini. Jadi alurnya tadi itu masuk ke menu desain dulu, kemudian update PCB dokumen, setelah itu validate, dan yang terakhir execute. Nah, jangan lupa ya alurnya, kalian bisa dihafalin gitu. Nah, kita masuk ke PCB lagi. Nah, di kanan ini kalian sudah bisa melihat komponen yang sudah masuk ke PCB. Oke, sebelum kita masuk ke komponen ini, awal mula yang harus kita setting itu harus ada beberapa penyesuaian. Yang pertama, kita ubah dulu satuan default dari si Altium-nya. Nah, untuk di satuan default Altium-nya itu kan dalam skala imperial. Imperial itu seperti kayak inci, mil, tau, dan lain-lainnya. Sedangkan standar yang kita pakai khususnya di Indonesia itu kan metrik. Metrik itu seperti satuan milimeter, sentimeter, dan meter. Nah, setelah itu caranya gimana? Kita masuk ke menu view. Di menu view ada toggle unit ya. Kita tinggal klik aja atau bisa menggunakan shortcut key. Nah, langsung berubah ya satuannya. Bisa dilihat di pojok kiri bawah yang asalnya satuannya mil berubah jadi milimeter. Nah, di sini juga ada yang asalnya mil jadi milimeter. Nah, kemudian yang kedua, sekarang kita melakukan proses penyesuaian lebar jalur yang kita gunakan. Caranya kita masuk ke menu desain. Nah, di menu desain ada banyak menu. Nah, yang kita pakai itu menu rules. Nah, di menu rules ada banyak lagi sub-sub menunya. Untuk pengenalan kali ini kita hanya mengatur si lebar jalurnya saja. Caranya tinggal si tanda putih segitiga ini kita klik. Nah, setelah itu muncul lagi sub-sub menu lainnya. Nah, di menu routing, kemudian di width. Nah, si width ini itu si lebar jalur yang akan kita setting. Nah, tampilan defaultnya seperti ini. Defaultnya 0,254 mm. Nah, kita ubah mulai dari min width-nya atau si lebar jalur yang paling terkecilnya. Kemudian yang di tengah-tengahnya, yang preferred width dan max width. Kita ubah menjadi 1 mm saja. Nah, kemudian yang preferred width-nya 2 mm.
dan yang max width-nya di 3 mili. Oke, setelah itu, nah kita klik apply. Nah, setelah diklik apply, terus oke. Nah, oke. Gimana nih teman-teman, bisa ngikutin nggak? Kalau ada yang ketinggalan atau ada kendala, boleh langsung saja on mic atau bisa di kolom chat. Atau juga bisa SS-kan apa kendalanya, lalu ditanyakan ke grup Altium 2021-nya. Nanti panitia juga akan membantu untuk memecahkan masalahnya. Kang, mohon maaf Kang. Ya, Eh, gimana? Tadi ini ketinggalan di bagian ini, nge-lag Kang, tadi di bagian pas setting matrix atau imperial gitu kan tadi. Oh, oke. Untuk setting metric imperialnya, kita masuk ke menu view. Di menu view ada toggle unit. Nah, bisa juga menggunakan shortcut Q. Kita tinggal pencet key di keyboard kita. Nah, jadi awalnya kan milimeter berubah jadi mil. Kita pencet shortcut key, bisa berubah lagi jadi milimeter. Kayak gitu. Oh ya, siap. Sudah Kang. Terima kasih Kang. Oke, mantap. Oke, yang lainnya mungkin kalau nggak ada kendala atau sudah bisa mengikuti, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut aja. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu peletakan komponen yang udah kita masukin ke PCB. Caranya hapus dulu yang si alas merah ini. Hapus dulu. Caranya dengan klik kiri. Nah, udah ada jadi berubah seperti ini. Asalnya kan kayak gini, jadi merah biasa, ada putih-putih di pojoknya, artinya itu udah ke select gitu, udah ke pencet si merahnya. Nah, teman-teman jangan ngeklik si komponennya, klik aja si yang bagian di ruang kosong yang merahnya. Nah, kemudian tinggal delete aja. Nah, itu. Setelah itu blok si semua komponen ini itu masukkan ke bagian yang hitam yang ada di sebelah kiri ini. Maka itu tinggal blok aja, kemudian klik drag. Kan asal dari sini blok di drag ke bagian kiri, ke bagian PCB yang hitam ini. Oke, sekarang kita masuk ke proses tata letak komponen. Ada sedikit tips nih dari saya untuk peletakannya. Sebenarnya gimana kreatif masing-masing kalian. Cuma di sini ada beberapa tips yang bisa dipakai untuk mengefektifkan Recording stopped. saluran nanti. Jadi Recording in progress. tips yang pertama, kalian sambil lihat contoh yang di skematik tadi yang sudah dilihat, yang bisa dilihat di grup atau di
bagian skematik ini kita lihat. Nah, kalian liatin tata letak komponen-komponennya. Misalkan terminal blok itu kan ada di pinggir kiri dan kanan. Yang P1 sama si P2-nya. Kemudian kalian kembali lagi ke si PCB-nya. Kalian cari tuh yang mana si terminal bloknya. Kan udah ditandain tadi yang terminal blok itu yang P1. Nah, kita geser ke kiri. Kan si terminal blok itu ada di bagian sebelah kiri. Nah, kita geser si terminal bloknya ke sebelah kiri. Jadi tipsnya kalian itu merubah tata komponen itu semirip mungkin dengan tata letak yang ada di skematik. Tapi perlu diingat juga pada proses penjaluran berlangsung, tata letak komponen yang sudah kalian buat kemungkinan bisa dirubah lagi tata letaknya mengikuti proses penjaluran. Oke, jadi di sini saya ulangi lagi ya. Tipsnya memang meletakkan komponen semirip mungkin. Cuman saat proses penjaluran ya, bisa aja komponen yang tata letaknya udah kita tentuin, kita rubah lagi. Jadi tata letaknya nanti masih bakal kita sesuaikan lagi. Oke. Nah, di sini kita coba membuat tata letaknya semirip mungkin dengan skematik. Bisa kita lihat si dioda itu saling berdekatan. D1 dan D2, D3 dan D4. Nah, si semua dioda itu kita blok, kemudian dekatkan satu sama lainnya. Agar lebih fokus lagi, kita singkirkan dulu komponen yang belum kita atur tata letaknya, misalkan ke sebelah atas. Nah, setelah itu ada tips lagi. Tips yang kedua yaitu di sini kalian bisa melakukan penyesuaian lagi di setiap komponennya. Bisa kalian lihat di sini ya. Di sini tuh ada garis putih-putih. Nah, garis putih-putih itu merupakan representasi dari wiring yang udah kita buat di proses skematik sebelumnya. Jadi sekarang tips kedua ini bakal melakukan penyesuaian pada orientasi garis putih tersebut. Nah, diupayakan gitu si garis yang putih ini tuh tidak menyilang agar nanti pada saat penjaluran juga tidak bertabrakan karena itu tidak boleh. Tidak kita buat gemilang persilangan. Oke. Nah, diupayakan ya si garis putih itu saling berdekatan dengan kaki komponen lainnya seperti ini. Jadi jangan jauh-jauh gitu dari si komponen yang paling dekatnya. Kita rotate dulu. Nah, kemudian atur tata letaknya. Gimana cara ngerotate komponennya kan? Itu yang terminal blok tadi. Oke. Untuk cara rotate itu sama kayak di wiring tadi. Hanya tinggal klik aja
si komponennya, kemudian kita tekan, setelah itu pencet space di keyboard. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami ya, sama kayak di skematik tadi. Untuk rotate itu sama si shortcutnya menggunakan spasi. Lagi untuk jalur si diodanya. Oke, dan di sini udah sejajar. Nah, supaya tidak menyelam seperti tadi, tinggal di space. Nah, supaya seperti ini. Nah, kan ini masih belum rapi ya, si peletakannya masih ada renggang-renggang. Nah, dari segi estetiknya juga kurang bagus gitu. Kalau ada renggang kayak gitu, kemudian isinya nggak sejajar gitu, nggak lurus. Kita bisa menggunakan fitur yang namanya alignment. Di sini ada menu align komponen. Nah, gunanya untuk mengatur si komponen itu agar sejajar gitu, agar rapi. Caranya kita blok dulu si komponennya yang akan kita rapikan. Udah, ayo dek. Nah, di sini juga ada menunya ya, align komponen. Selain di sini ada lagi shortcutnya di sini. Kalian bebas sih, enaknya gimana gitu, mau ambilnya dari sini atau dari sini, gimana enaknya. Oke, kita blok lagi. Nah, di sini kita tinggal klik kanan. Nah, di sini ada macam-macam Recording stopped. alignment Recording in progress. komponen yang akan kita rapikan. Misalkan distribute vertikal. Nah, harus di komponennya renggangnya sama antar komponen. Kemudian agar lebih rapi lagi, kita bisa menggunakan align left atau right. Kita gunakan align left. Nah, jadi kan si komponennya itu lebih rapi lagi gitu, lebih sejajar. Si garis putihnya juga lebih terlihat rapi, lurus juga. Nah, itu tuh supaya kita memudahkan penjaluran. Nah, ini juga bisa diatur lagi. Oke. Oke, yang berikutnya di komponen yang lainnya, kita lihat lagi dari skematik. Nah, yang terdekatnya itu lagi ada si R1 gitu. Si R1 itu dekat sama dioda. Nah, kita dekatkan dengan dioda. Nah, seperti ini. Setelah itu ada C1, R2, dan LED. Kita bisa dekatkan.
mungkin suaranya bisa lebih keras lagi kan kok. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa diikuti juga. Oke, selanjutnya ada komponen dioda. Dekatkan. Kemudian ada si kapasitor. Si kapasitor itu C2 itu kan dekat sama R3. Kita dekatkan di sebelah sini. Kemudian si D5 atau si LED itu dekat R2 nih. Kemudian si C3 dekat dengan transistor juga dengan terminal blok. Kita simpan di sini aja. Nah, terminal blok. Nah, yang terakhir transistor. Kita rotate lagi supaya si garis putih ininya tidak menyilang. Nah, jadi ini. Oke. Kemudian kita rapikan dengan fitur yang tadi. Kita blok dulu si resistornya. Kemudian di menu fitur align komponen, kita klik kanan. Kemudian pilih distribute horizontal. Nah, jadi rapi. Kemudian kita rapikan juga komponen. Recording stopped. Recording in progress. Yang ini juga sama. Nah, setelah kita melakukan tahap tata letak komponennya, kemudian kita masuk ke penjaluran. Sebelum masuk ke penjaluran, dari teman-teman gimana nih? Apakah ada kendala atau ada pertanyaan sebelum masuk ke penjalurannya? Boleh teman-teman langsung raise hand aja atau langsung unmute. Gimana nih teman-teman? Apakah bisa mengikuti? Bisa mengikuti? Bisa, Kak.
Oke, mantap. Kita langsung aja ke penjalurannya ya. Kan awal di menu bawah ini masih top layer ya. Artinya si jalur PCB-nya itu ada di atas. Sedangkan yang kita pakai itu bottom layer karena komponennya itu komponen through hole atau mempunyai kaki gitu. Saya lihat juga si 3D-nya. Nah, ini tuh merupakan si komponen through hole gitu. Nah, si komponen through hole itu si jalurnya itu menggunakan jalur tembaga bottom layer. Nah, kayak gini. Sedangkan untuk si komponen PCB-nya itu kakinya itu kecil gitu, ada di atas. Nah, di soldernya itu di bagian atasnya. Kemudian kita untuk masuk ke menu tadi, kita ke view, kemudian to the layout mode. Nah, kita balik lagi ke menu ini. Nah, oke. Kita pilih dulu nih si menu bottom layernya. Nah, setelah itu sudah ada indikator biru yang ada di bawah ini, berarti si jalurnya udah bottom layer gitu. Nah, kita mulai penjalurannya menggunakan fitur yang ada di atas ini. Namanya Interactively Route Connection. Nah, di sini juga ada pop-up shortcutnya sama kayak di schematic tadi menggunakan shortcut Ctrl W. Kita klik aja. Setelah itu klik lagi, klik kiri ke bagian kaki komponen yang akan kita buat jalurnya. Nah, setelah itu si jalur yang biru ini ikuti sesuai dengan si garis putih. Si ukurannya yang sudah kita setting tadi juga bisa kita ubah. Caranya dengan mengklik gitu atau shortcutnya menggunakan 3 di keyboard. Kita tinggal pencet 3 di keyboard. Nah, jadi si ukuran lebar jalurnya berubah. Ini yang 1 mili, ini yang 2 mili, dan ini yang 3 mili. Oke, saya ulangi lagi. Caranya kita ke fitur Interactive Route atau shortcutnya Ctrl+W. Nah, kemudian kita arahkan si cursor yang berwarna hijau ini ke kaki komponennya. Nah, setelah itu klik kiri. Nah, arahkan sesuai dengan
garis bantu putih yang ada ini. Kita juga bisa mengaturnya sesuai sekreatif mungkin itu. Nah, kita ubah ke 2 mili saja karena ini untuk jalur input positif menggunakan 2 mili, sedangkan untuk jalur ground yang di bawah ini menggunakan lebar jalur 3 mili gitu. Nah, berubah, kemudian kita drag saja, arahkan ke kaki komponen yang lainnya sampai terhubung. Untuk keluar dari ini tinggal klik kanan. Kita lanjut lagi. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Juga bisa mengikuti. Oke, lanjut. Boleh nih dari teman-teman kalau ada yang ingin bertanya gitu sebelum lanjut lagi atau ada kendala. Kang, maaf Kang. Gimana? Itu kalau misalkan tadi teh membesarkan jalur itu gimana Kang? Tadi saya agak patah-patah tadi PPT-nya, itunya layarnya, screen itunya sharingnya. Oh, untuk mengubah lebar jalur ya. Caranya ke menu atau fitur interaktif route. Nah, kan kita akan membuat jalurnya nih. Kita klik dulu nih. Kemudian kita tekan tombol 3 yang ada di keyboard. Jadi kan berubah kayak gitu. Oke, gimana? Bisa Maaf Kang, tombol 3 itu maksudnya angka 3 atau? ya angka 3 yang ada di keyboard. Oh, jadi kita pencet dulu ya Kang jalurnya teh. Ya, pencet dulu ke kaki komponennya, klik kiri. Oh iya, iya. Oke baik, terima kasih Kang. Ya bisa. Siap, mantap. Lanjut lagi. Nah, di sini juga ada tanda net D1_2. Ini tuh ada juga tandanya di skematik net 2 D1_2. Nah, itu tuh yang merepresentasikan tadi gitu, yang si garis putih. Artinya si ini tuh nyambung ke jalur net D1_2. Nah, di sini juga kalau jalur yang terhubung satu sama lainnya lebih terang daripada yang lainnya. Si buletannya itu lebih terang dari yang lainnya.
Kita karena di sini ada yang menyilang, kita rotate lagi. Nah, kita lanjut untuk jalur ground ini. Nah, karena jalur ground ini saat kita pencet 3 gitu di keyboard, artinya itu lebar jalurnya itu saling berhimpitan. Artinya itu tidak boleh. Jadi teman-teman bisa menggunakan jalur yang 2 mili saja. Nah, lanjut lagi. Nah, untuk jalur yang di sini bisa kita lanjutkan lagi. Nah, kayak gini. Awalnya di jalur 2 mili, kemudian masuk ke 3 mili, itu bisa sah-sah saja. Kalau misalkan udah kepepet seperti ini, kita bisa kecilkan lagi jalur yang ada di bagian sininya. Nah, kita kayak gini. Nah, di sini menggunakan jalur 2 mili, kemudian masuk lagi ke 3 mili, kemudian hubungkan. Nah, sini kan masih terlihat kurang rapi ya. Nanti ada tahap finishingnya nanti di akhir, supaya si itu lebih rapi lagi. Oke. Kita lanjut. Jalur yang menandakan plus 12 menggunakan lebar 2 mili. Di sini masih kurang rapi ya. Kita bisa atur lagi supaya si antar kakinya lurus. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Untuk jalur net itu merupakan jalur sinyal ya. Jadi kita menggunakan jalur lebar jalur 1 mili. Kenapa seperti itu? Sedang si lebar jalur ground itu lebih besar daripada plus 12 atau PCC dan sinyal, karena arus yang mengalir di ground itu lebih besar daripada arus di sinyal. Makanya si ground itu lebar jalurnya harus lebih besar.
Recording stopped. Oke, lanjut. Kan Recording in progress. mungkin kaki komponen itu kan terlalu, sedangkan si jalur groundnya itu gede gitu. Nah, kita perkecil si jalurnya di bagian yang mendekati si kaki komponennya. Nah, awalnya kecil bisa kita besarkan. Nah, ini. Kemudian yang ini menggunakan lebar 1 mili. Lanjut ke ini. Lanjut dari kaki resistor ke transistor. Lanjut lagi dari kaki transistor emitter. Nah, di sini ada tandanya ECB yang mengartikan E itu kan emitter dan C itu kolektor dan B itu basis. Nah, langsung kita hubungkan dari kaki emitter ke terminal blok. Lanjut, ini masih ada yang saling menyilang. Rotate lagi. Dari kapasitor kaki 1 masuk ke kaki emitter transistor. Kemudian karena si kedua kaki kapasitor ini masuk ke ground, kita langsung aja hubungkan keduanya. Rangkaiannya sudah jadi seperti ini. Semua komponen udah saling terhubung. Ini ada yang belum. Oh, sudah selesai semua. Oke. Gimana nih teman-teman? Bisa mengikuti? Boleh teman-teman dari 21-nya bisa menampilkan si progresnya, atau progresnya udah sampai mana nih? Udah sampai sini belum? Silakan langsung. Atau kalau ingin bertanya langsung aja ya.
Recording stopped. Gimana nih teman-teman? Boleh ada yang ingin menyampaikan progresnya udah sampai mana? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi aja. Atau ada yang ingin diulangi gitu. Kang, ini saya ketinggalan tuh. Boleh sama akan diulangi gitu. Atau karena kecepatan nih. Ini ternyata belum ada yang si kaki groundnya. Kita lanjut. Nah, di dalam aturan PCB itu ada jalur yang membentuk sudut 90 derajat. Jadi harus membentuk sudut seperti ini, 45 derajat. Kenapa seperti itu? Karena sudut 90 derajat itu menambah impedansi dari suatu rangkaian tersebut. Selain itu, jalur dengan sudut 90 derajat menyebabkan penumpukan asam dan masalah pengetasan. Selain itu ada timbul parasitik gitu ya. Jadi dalam aturan itu direkomendasikan menggunakan jalur dengan sudut 45 derajat seperti ini. Nah, di sini kan masih ada jalur yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, gimana nih caranya? Caranya kita gunakan fitur yang namanya teardrop yang sudah tadi
dibicarakan di awal tadi. Nah, caranya kita masuk ke menu tools. Nah, di menu tools itu ada menu teardrop. Nah, di menu teardrop ini itu fungsinya untuk memperhalus si pad atau si bulatan yang ada pada komponen yang nantinya bakal disolder gitu. Selain itu juga untuk menghilangkan sudut yang 90 derajat tadi gitu atau sudut lancip. Nah, di sini udah ada menu teardrop. Pastikan di menu sebelah kiri ini sudah terklik gitu menjadi putih seperti ini. Add itu artinya untuk menambahkan teardropnya, sedangkan untuk mendelete-nya atau meremove-nya kita tinggal klik remove. Baik, kita langsung aja contohkan. Kita add, kemudian Recording all, in progress. kemudian oke. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Jadi si jalur PCB atau jalur si tembaganya jadi lebih halus lagi, jadi nggak langsung lurus gitu ke si kaki komponennya. Nah, kan udah menggunakan fitur teardrop tadi nih, tapi tetap nih masih ada yang kita bisa menggunakan yang namanya solid atau solid region. Nah, fitur tersebut ada di menu place. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan fill atau solid region. Untuk yang fill ini kita hanya bisa membuat bentuk kotak atau segi panjang, sedangkan untuk yang solid region itu bentuknya bisa bebas gitu, bisa segitiga, trapesium, jajar genjang, atau yang lainnya. Nah, karena di sini kita membutuhkan sudut 45 derajat, jadi kita menggunakan fitur solid region. Nah, kita langsung aja place, klik solid region. Nah, kita klik kiri di bagian yang akan kita bentuk sudut menjadi 45 derajat. Tinggal klik, kemudian arahkan ke bagian biru yang lainnya. Setelah itu klik lagi ke bagian ini. Nah, jadi sudah terbentuk seperti ini. Nah, kenapa nih tadi ada yang error hijau? Nah, artinya itu si bagian yang segitiga ini belum terhubung dengan bagian jalur si komponennya. Jadi membentuk sudut 45 derajat. Di sini juga ada lagi yang membentuk sudut lancip ya. Kita bisa lagi menggunakan fitur solid region. Bentuk lagi menjadi bentuk segitiga. Nah, seperti ini. Nah, jadi si sudut lancipnya udah gak ada lagi.
Di sini juga terlihat ada sudut yang masih lancip. Karena ini terhalang oleh si bagian kuning ini, kita bisa meng-hide gitu atau menyembunyikan si bagian yang kuningnya ini. Caranya dengan mengklik kanan di bagian menu bawah ini, kemudian hide layer. Nah, untuk si bagian kuning itu namanya top layer. Nah, kita bisa klik saja langsung untuk menyembunyikannya. Nah, jadi kayak gini, hanya terlihat si jalur PCB-nya aja. Kemudian kita buat lagi supaya membentuk sudut 45 derajat menggunakan fitur yang tadi di Place Solid Region. Nah, menjadi seperti ini. Oke. Boleh dari teman 21-nya, kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin buat Kang Diko bisa sambil diulang aja Kang buat langkah-langkah menentukan lebar jalur. Mungkin dari teman-teman 21 ada yang terkendala di yang tadi ya, menentukan kaidah-kaidah awal atau penyesuaian-penyesuaian awal di setting di cara menentukan ukuran lebar-lebar jalur. Misalkan jalur yang tadi 1 mm, 2 mm, 3 mm. Mungkin buat Kang Niko, bisa Kang di-review lagi step-stepnya. Si lebar jalurnya, kita masuk ke menu desain, kemudian rules. Nah, di menu rules ini ada banyak menu-menunya. Melubah kita width. Menu width ini mulai dari lebar yang paling terkecil, kemudian sedang atau medium, kemudian yang paling besar. Caranya tinggal klik saja di bagian yang kita ketikkan, misalkan 1 mili.
Kemudian yang medium atau sedangnya 2 mili. Dan untuk jalur yang lebih besarnya 3 mili. Oke, sorry. Ini ada yang terlewat. Nah, kemudian klik apply. Setelah itu, oke. Oh, jadi tadi caranya di mana, Kang? Kita di toolbar-nya ke yang mana? Sebelah mana? Toolbar-nya ada di atas, di bagian desain. Di desain. Kemudian rules. Setelah itu, kan awalnya kayak gini. Kita perbesar di bagian menu routing dengan mengklik simbol segitiga putih ini. Nah, di sini ada menu width. Kita awalnya kan gini. Kita perbesar lagi. Nah, kemudian klik ini. Nanti muncul menu seperti ini. Apply, oke. Jadi itu ya buat teman-teman 21 yang tadi ketinggalan di tahap menentukan rules dari lebar jalur PCB itu sendiri, caranya kayak gitu. Boleh nih buat teman-teman 21 yang lain yang sekiranya ada kendala, boleh banget raise hand atau on mic langsung, atau misalkan kendalanya susah dijelaskan, boleh di screenshot dikirimkan ke grup Altium Day 2021. Kang, saya ingin bertanya, Kang. Boleh, silakan. Kang, kalau misalkan misalkan saya udah nyambung-nyambungin gitu, dan saya lupa gitu, misalkan dari ukuran jalurnya itu 2 mm misalkan. Saya pengen perbesar gitu, sedangkan saya sudah nyambungin semuanya gitu, lupa gitu. Itu gimana ya, Kang, caranya? Maksudnya jadi nggak satu-satu gitu, Kang. Oke. Caranya bisa langsung ditimpa aja. Misalkan kan ini si jalurnya kan udah terlanjur yang 1 mili. Nah, kamu bisa langsung aja ditimpa lagi gitu menggunakan jalur yang lebih besar lagi. Contohnya kayak gini. Ini kan jalur yang 1 mili. Nah, kita langsung bisa ditimpa langsung aja. Nah, kayak gini. Langsung diklik aja. Misalkan di bagian ini. Kayak gini. Nah, kayak gini. Gimana pertanyaannya bisa terjawab? Oh, jadi harus tetap
satu-satu ya Kang, berarti nggak bisa di blok gitu semuanya, langsung kita klik kanan langsung ada di situ gitu Kang. Berarti tetap satu-satu dulu ya Kang. Iya betul kayak gitu. Oke Kang, terima kasih Kang. Oke, kita undo dulu. Oke, kan ini si jalurnya udah terhubung semua ya. Nah, pada tahap terakhir ini, kemudian kita bisa mengecilkan itu si ukuran PCB-nya. Caranya kita masuk ke menu view. Nah, saya ulangi lagi, masuk ke menu view, kemudian board planning mode. Shortcutnya bisa menekan tombol 1 yang ada di keyboard. Nah, jadi si tampilan PCB-nya jadi hijau seperti ini. Nah, kemudian setelah itu masuk ke menu desain. Nah, di menu desain kemudian kita klik menu yang edit board shape. Nah, jadi tampilannya seperti ini, ada garis putih-putih di pinggirnya, ada simbol yang kotak-kotak juga. Nah, ini kita bisa kecilkan si PCB-nya. Kita tinggal klik aja di bagian ini yang ada kotak ininya, klik kiri, kemudian drag ke atas untuk bagian bawahnya. Nah, jadi kan si ukuran PCB-nya lebih kecil lagi. Oke, sorry. Edit lagi. Nah, yang sisi lainnya juga sama. Kita klik kiri, kemudian drag ke sebelah kiri. Nah, jadi si ukuran PCB-nya kecil juga. Oke. Nah, untuk kembali ke menu yang tadi, kita masuk ke menu view. Nah, di menu view, klik 2D layout mode, atau shortcutnya menekan tombol 2 yang ada di keyboard. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian ada cara lain lagi. Caranya kita bisa menggunakan garis atau line. Nah, di sini ada simbol slash line. Nah, jadi si bentuk PCB-nya itu bisa menyesuaikan sesuai dengan bentuk garis yang kita buat. Misalkan kita membuat jalur si PCB-nya, kita sebelum kita menggunakan line, di menu bawah ini kita klik dulu yang mechanical 1. Nah, kemudian place line. Nah, kita bisa bentuk si PCB-nya sesuai garis yang kita buat gitu. Misalkan kayak gini.
Untuk si bentuk PCB-nya juga bisa dibentuk menjadi bulat, segitiga, ataupun kotak mengikuti garis ini. Kita tinggal atur si garisnya aja. Misalkan di sudut sebelah kita buat menjadi lingkaran, setengah lingkaran misalkan. Nah, kita masuk ke fitur flash line lagi. Nah, di sini tinggal diklik kanan. Nah, di sini ada arc any angle. Nah, kita bisa buat kita pakai yang arc edge. Nah, kan posisi lingkarannya itu masih seperti ini. Nah, kita bisa memutar sisi bagiannya jadi seperti ini menggunakan shortcut space di keyboard. Tinggal ditekan saja space, nanti berubah si orientasinya menjadi seperti ini. Nah, kita hubungkan lagi si line yang belum terhubungnya menggunakan line. Ini dirapikan dulu. Kita delete aja yang nggak perlunya. Nah, garis yang udah kita buat tadi udah jadi. Nah, kemudian kita masuk ke menu desain, kemudian board shape. Nah, sebelum masuk ke sini kita select dulu si garis yang udah kita buat tadi semuanya. Caranya kita klik si garisnya sambil menekan tombol shift yang ada di keyboard, kemudian tekan lagi. Dipilih semuanya. Jadi sambil menekan tombol shift, sambil kita klik pada garis yang udah kita buat. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu ke desain, board shape, kemudian define from selected object. Setelah itu ada menu konfirmasi, tinggal pencet yes. Nah, hasilnya si bentuk PCB-nya jadi sesuai dengan bentuk garis yang sudah kita buat tadi. Jadi kayak gini. Oke, sepertinya ada pertanyaan di
kolom komentar ya. Kang izin bertanya, itu jalur yang masuk ke pin setiap komponennya harus tegak lurus terhadap kaki pinnya atau bisa dari sudut 45 derajat? Oke, izin menjawab ya. Jalur yang masuk ke pin setiap komponennya harus bisa tegak lurus atau 45 derajat juga. Contohnya kayak gini nih. Kan si jalur yang masuk ke kaki dioda 45 derajat gitu. Bisa juga tegak lurus dari samping kiri, kanan, atau atas. Kayak gitu. Apakah bisa terjawab? Jadi menambahkan juga ya, jadi untuk jalur yang dihubungkan ke kaki komponen itu bebas ya, bisa 90 derajat, bisa 45 derajat. Asal yang perlu kalian perhatikan ketika mau menyambungkannya, mau diklik, pastikan berada di tengah-tengah kaki komponen yang berwarna hijau. Jadi pastiin jangan melenceng ya, pastiin berada di dalam lingkaran hijau tersebut gitu. Mungkin dari yang lain mungkin ada yang mau share screen mungkin karena waktu udah jam 5 ya. Barangkali dari 21-nya ada yang mau share screen. Boleh banget. Silakan raise hand. Biar kita tahu dari 21-nya sendiri progresnya udah sampai mana. Oke, kalau kita MC sama kita di acara Altium Day ini. Itu teman-temannya yang mau share screen boleh action aja teman-teman. Hasil progresnya yang udah sampai finishing kayak tadi, kayak Kang Diko ya, yang sangat mantap banget tuh. Nih, ada nggak yang udah sampai beres kayak tadi, kayak Kang Diko? Ya, kalau nggak bisa share screen boleh juga ya di grup Altium Day 2021 ya teman-teman. Betul banget. Betul banget ya. Itu yang mau share screen boleh di raise aja teman-teman. Atau gimana nih, ada kesulitan nggak di sesi kedua ini? Bisa bila ada yang mau berbicara ya, Iya. kesulitannya gimana? Boleh teman-teman. Yuk, siapa yang mau? Oh iya, nanti juga ya, kan teman-teman tadi itu udah
Ini Kang Revan. Oh iya boleh Kang Revan, gimana Kang Revan? Oh, kepencet kayaknya Kang. Kayaknya kepencet. Oh iya. Oh iya teman-teman kan tadi itu udah itu ya, udah sampai finishing juga, udah sampai PCB gitu. Nah nanti kalau teman-teman gitu yang ngikutin acaranya dari akhir dan dari awal sampai akhir boleh dilaporin ya teman-teman di grup Altium Day 2021. Iya, betul. Ini gimana nih, ada keluh kesah? Iya boleh, boleh dong ini. cerita-cerita teman-teman tentang Altium Day hari ini boleh. Gimana aja gitu. Yuk, siapa yang mau berbicara, yang mau speak up yuk. Di on kan untuk on cam ya Kang. On cam. Boleh Raffi silakan. Ya. Nah, mantap banget nih. Tuh. Yuk Sebelumnya alhamdulillah banget ya Kang ya. Saya bisa tahu Altium karena waktu di SMK saya nggak pakai Altium gitu, pakainya itu Eagle PCB kalau nggak salah gitu. Nah ini alhamdulillah banget saya bisa tahu gitu ternyata lebih bagus Altium gitu dibanding yang lain gitu karena dia lebih detail terus juga lebih gimana gitu kan. Terus kendala dari ininya juga ada guide-nya gitu, ada panduannya gitu. Jadi kayak gitu. Terus tadi juga alhamdulillah pematerinya keren-keren ya. Dari Kang Kris, terus juga Kang Diko, terus MC-nya alhamdulillah semangat-semangat lah pokoknya. Tinggal ya memang dari kitanya mungkin ada yang belum mengerti gitu dari angkatan 2021-nya. Jadi gitu sih kalau dari saya, alhamdulillah banget ada materi kayak gini tuh buat persiapan nanti tingkat 2 atau semester 2 gitu. Ya baik, terima kasih Kang Teh. Cukup dari saya Mas gitu. Siap. Terima kasih juga Terima ya. kasih untuk Raffi ya atas sepatah dua patah katanya ya. Tentang ini acara Altium Day ini. Nah, pandangannya nih dari Teman-teman 2021 nih. ya atau siapa aja nih, bebas lah. Gimana nih di acara Altium Day ini, apa aja yang kalian dapetin? Kalau oh ya teman-teman juga mau ingetin ya teman-teman buat mengisi presensi akhir Altium Day ini ya udah ada di kolom komentar ya teman-teman. Nah, benar banget ya tadi kata Rabi, acara ini jadi awal ya buat mengawali apa? Mengawali apa? Mengawali untuk mengenal Altium Day untuk semester untuk mengenal lebih dalam gitu software Altium itu kayak gimana gitu buat gambaran juga buat teman-teman nanti kan di semester 3 gitu bakal ada Altium. Nah teman-teman bisa gitu udah pernah diajarin gitu di Altium Day kali ini gitu. Nah, kita cek semangat teman-teman lagi. Boleh nih ya, gimana nih Kang? ya kan, semangat Yang pertama yang pertama yang dulu. Iya. Oke. Teman-teman masih pada ada kan teman-teman di sini? Masih pada hadir kan nih? Halo. Halo. Masih Kak. Masih Kak. Ya. Hadir Kang. Masih Kak. Mantap. Kita cek dulu ya semangatnya, enggak kan? Iya, harusnya. Oke. Boleh. Biarkan kalian untuk pamit ya untuk menjawabnya. Masih ingat kan yang Halo bro kan? Halo bro. yang jawabnya pokoknya lah ini apa gitulah. Iya. Iya bro. Sok. Gimana nih Kang? Oke. Kita mulai aja bro. Iya. 1, 2, 3. Halo bro. Wow.
Mantap banget nih teman-teman. Masih pada semangat walaupun udah di sore hari ini ya. Menjelang maghrib juga. Berarti Kita cek lagi ini kan. yang kedua Ya. boleh nih sama Kang aja nih. Ya. Masih ingat ya yang kedua nih. Gimana kalau dipimpin sama Rapi nih? Siap gak nih? Rapi. Iya Kang, ada apa Kang? Boleh itu mimpin tagline yang kedua. Masih ada nggak, Rapi? Tagline yang kedua yang bro itu bukan? Bukan yang itu. Yang Altium Day 2021. be smart and sip. Yang itu. Bagi saya bisa miniminnya Altium 2021 nya doang. Iya gitu. Ya. Boleh Kang, boleh. Yang penting mah ada respon we. Iya. Boleh Rapi. Oke, 1, 2, 3. Altium. Kang nggak ada yang jawab nih. Pokoknya apa ya? Alhamdulillah masih pada semangat nih. Pokoknya kan tadi TPD 1 sangat wow. Nah, emang benar banget nih acara ini sangat wow. Dan sangat sip juga yang pastinya. Acara ini spektakuler banget ya. TPD ini karena sangat bermanfaat, sangat berguna untuk kedepannya. Apalagi di 21 nih yang nanti di semester 3 kan Bertemu di Altium pasti. Nah, jadi kalian kantun kata lah gitu. Kantun apa sih kan? Ya apa banget deh. Udah selesai nih. Ada saya, aduh nggak kerasa nih udah di penghujung acara lagi. Ya. Oh ya teman-teman, kalau yang masih mau ditanyain boleh di grup ya. Ya, Di atau grup. yang masih belum beres ya bisa ditanya-tanyain di grup atau mau apa ya masih bingung masih apa gitu ya untuk melanjutkannya bisa di grup aja ya sharing atau apa bebas kok. Oke mungkin nah untuk mengingatkan lagi ya untuk persepsi udah ada di kolom chat jangan lupa diisi ya teman-teman. Iya kan? Ya sama mengikuti juga nih teman-teman. Buat isi kuisannya ya teman-teman yang udah ada di kolom komentar juga teman-teman. Terima kasih kan nih Iya dari siang loh ini. dari siang tapi teman-teman masih pada semangat gitu mengikuti. Masih mau dilanjut sih kali ini. Iya tapi Gimana sih ya? saya sekali ya kan waktunya udah menunjukkan pukul pukul sih. iya pukul 17. Jangan dipukul. Oh jangan dipukul. Oh iya. Mana nih Kang? Jadi kita akhiri saja lah. Oh ya sebelum diakhiri boleh teman-teman buat on cam dulu ya buat dokumentasi nih teman-teman. Tentunya ya biar berapa Biar ada kenang-kenangan gitu kalau teman-teman tuh pernah ikut Altium Day. ya Altium Day 2021 yang sangat sip dan cool sekali ya teman-teman. Ya boleh dong teman-teman di on camin. Yang on cam boleh on cam. Wow, untuk Kang Imam sangat ganteng banget. Wow. Gitu kan. Boleh nih teman-teman, ayo pada on cam semuanya. Mantap. Nih acara ini. Yuk, on cam yuk. Yuk. Lah, terus lanjut hari. Yuk. Kapan sih kita hari ya? Ini Udah lama
dulu nih, kayak dokumentasi dulu. Oke. Ayo untuk slide 1 ya, siap-siap ya teman-teman semuanya. Untuk slide 1 boleh bergaya semuanya. Satu, Tangannya di atas. tangannya di atas, kakinya di bawah, jangan lupa ya. 1, 2, 3. Teman, 1, 2, 3. Sip, mantap. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nyempetin waktunya di Altium Day 2021. Kalian udah sia-sia ya ikutin acara ini dari sesi pertama sampai sesi Ya MC-nya nge-lag. nih. Kayaknya ya akhirnya kan. Ya, di akhiri. Tapi ini berat banget sih untuk mengakhirinya soalnya sakit tidak akhirnya. Aduh. Recording stopped. Nah, untuk Ya, sedih banget ya. ya Tidak, tapi nggak apa-apa lah. hidungnya akhirnya. Ya, saya Arif Ardiansyah. Saya pun lagi dari MC paling ceria. Iya. Sejarah raya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, maaf ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata maupun Kelupaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.